Patah hati itu hampir menghancurkan hidupnya. Ia kehilangan tidur, kehilangan arah, dan kehilangan dirinya sendiri. Tapi yang menyembuhkannya bukan orang baru, bukan waktu, bukan pelarian. Yang menyembuhkannya adalah seseorang yang selama ini ia abaikan, dirinya sendiri. Orang-orang melihatnya sebagai wanita kuat, yang ceria, yang murah senyum, yang selalu terlihat baik-baik saja. Tapi hanya ia yang tahu betapa hancurnya hatinya setelah hubungan panjang berakhir tanpa penjelasan. Wanita itu bernama Maureen. Dan selama beberapa minggu setelah kejadian itu, dunia terasa seperti tidak punya warna baginya. Ia menjalani hidup seperti robot. Makan tanpa rasa, bekerja tanpa energi, tidur dengan mata bengkak. Setiap hari ia bertanya, "Apa kekuranganku? Apa salahku? Kenapa aku tidak cukup baik?" Pertanyaan-pertanyaan itu meracuni dirinya. Bukan hanya hatinya yang hancur, identitasnya ikut runtuh. Sampai suatu malam, hal sederhana terjadi. Ia sedang duduk sendirian di kamar, menyeka air mata sambil memegang foto lamanya. Dan ia melihat dirinya di foto itu. Tersenyum, ceria, matanya berbinar, hidupnya seperti penuh cahaya. Maureen menatap foto itu lama sekali. Ia sadar, wanita di foto itu adalah dirinya. Tapi entah sejak kapan, ia berhenti merawat perempuan itu. Ia mengambil napas panjang dan berbisik pelan. "Aku kangen sama aku yang dulu." Kalimat itu menjadi titik balik. Keesokan harinya, Maureen memutuskan mencoba satu hal kecil. Pergi ke taman dan duduk selama 10 menit tanpa ponsel. Ia duduk di bangku kayu, memandang orang-orang berlalu lalang, dan sesuatu yang lembut muncul dalam dadanya. Perasaan bahwa dunia tidak berakhir. Hidup masih berjalan, dan ia masih di sini. Hari itu, ia membuat keputusan kecil. Setiap hari, ia akan melakukan satu hal untuk dirinya sendiri. Hari pertama, duduk di taman. Hari kedua, membuat sarapan kesukaannya. Hari ketiga, mandi air hangat lebih lama. Hari keempat, membaca 2 halaman buku lama. Semua sederhana, tidak dramatis, tidak healing vibes yang rumit. Tapi perubahan kecil itu seperti menambah lubang dalam hatinya sedikit demi sedikit. Minggu pertama, Maureen mulai tidur lebih nyenyak. Minggu kedua, ia mulai tersenyum pada barista yang menyapa. Minggu ketiga, ia berbicara dengan intonasi yang kembali hangat. Minggu keempat, ia mulai merasa bernilai. Suatu sore, ia membuka catatan ponselnya dan membaca kalimat yang ia tulis. "Kalau aku ingin disayangi, aku harus belajar menyayangi diriku dulu." Ia menangis, tapi bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sedang kembali pulang ke dirinya sendiri. Di bulan kedua, perubahan besar mulai terlihat. Bukan perubahan luar, tapi perubahan energi. Orang-orang mulai berkata, "Maureen, kamu lebih bercahaya ya sekarang? Kamu lebih hidup, kamu kelihatan damai." Dan ia hanya tersenyum, karena ia tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Ia berhenti mengejar cinta, dan mulai menjadi cinta itu sendiri. Suatu malam, Maureen menulis di jurnalnya, "Aku tidak disakiti karena aku tidak cukup baik. Aku disakiti karena aku memberi cinta kepada orang yang tidak bisa menjaganya." Kalimat itu membuatnya bebas. Ia tidak lagi menyalahkan dirinya, tidak lagi mencari validasi, tidak lagi berharap seseorang datang untuk menyembuhkan dirinya. Ia berkata dalam hati dengan penuh kesadaran, "Aku bisa sembuh. Karena aku layak dicintai oleh diriku sendiri." Setahun kemudian, Maureen bukan hanya pulih. Ia menjadi versi dirinya yang lebih kuat, lebih sadar diri, lebih berharga, dan lebih tenang. Dan ketika seseorang baru masuk ke hidupnya, ia tidak lagi bertanya, "Apakah dia akan mencintaiku?" Sekarang ia bertanya,
Apakah aku tetap mencintai diriku ketika bersamanya? Itu tanda seseorang sudah sembuh. Karena kunci terbesar dari patah hati bukan mencari pengganti, tapi menemukan diri sendiri. Kalau kisah ini memberi insight untuk Anda, silahkan tekan tombol subscribe.